Shalom. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 25 diceritakan tentang bagaimana orang yang seiman bersatu untuk satu keperluan, satu dalam kesamaan, mendatangkan kuasa yang besar, mendatangkan mujizat yang besar, mendatangkan pengampunan dosa. Waktu Tuhan Yesus ada di rumah mengajar, ada banyak orang hadir, diantaranya ada ahli Taurat dan orang Farisi duduk mendengarkannya. Rumah tempat dia mengajar begitu penuh. Ada seorang lumpuh, diusung oleh 4 temannya, ingin masuk ke dalam rumah namun tidak dapat, karena orang terlalu banyak. Lalu 4 orang bersama dengan si lumpuh tentunya membuat satu kesepakatan. Mereka naik ke atap rumah dan membuat lubang di atap rumah untuk menurunkan si lumpuh ke bawah. Dan ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, yang pertama Tuhan katakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dan setelah itu, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ketika itu juga ia bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pulang. Saudara, orang lumpuh kalau bisa jalan, dia perlu belajar jalan, tidak bisa langsung jalan. Tapi orang lumpuh ini langsung bisa jalan dan mengangkat tempat tidurnya. Yang ingin saya bahas di sini adalah kenyataan. Orang lumpuh ini mempunyai keperluan untuk kesembuhan. Tapi kalau dia sendirian, dia tidak akan bisa berjumpa Tuhan Yesus. Ada terlalu banyak hambatan, ada terlalu banyak halangan. Dia tidak akan mampu untuk menemui Tuhan Yesus pada waktu itu agar mendapatkan pertolongannya. Dan mungkin kita juga menghadapi hambatan-hambatan yang serupa namun tak sama. Kalau dulu, hambatannya adalah orang banyak mengelilingi Tuhan Yesus, sehingga orang lumpuh ini tidak mungkin mencapai Tuhan Yesus. Kalau sekarang, hambatannya mungkin dalam bentuk yang berbeda, tapi sama saja. Misalnya, pandangan mata yang sinis, ucapan yang melecehkan, yang merendahkan, yang membuat kecil hati. Ada saja saudara-saudara hambatan bagi seseorang untuk menemui Tuhan Yesus. Dan ironisnya, hambatan ini seringkali timbul dari orang-orang yang menamakan dirinya Kristen. Kalau dulu hambatan itu kan dari orang Farisi, ahli Taurat, lalu juga orang-orang yang ada di sekeliling Yesus, itu menjadi hambatan orang untuk menghampiri Tuhan Yesus. Kalau sekarang, hambatannya berupa hal yang tidak kasat mata, tapi kedengaran telinga, kelihatan mata dalam bentuk bahasa isyarat. Dan orang menjadi kecil hati, tidak bisa menjumpai Tuhan Yesus. Dan ironisnya, saya ulangi lagi, ini seringkali datang dari orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, yang duduk di bangku gereja. Orang-orang yang seharusnya memfasilitasi perjumpaan seseorang yang memerlukan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita tidak menjadi penghambat bagi orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dukunglah mereka. Saudara-saudara, hanya dengan dukungan dari 4 orang yang seiman ini, dukungan sepenuhnya dari teman-temannya, maka si lumpuh bisa berhadapan dengan Tuhan Yesus. Saudara, banyak hambatan yang tidak akan bisa kita atasi. Kalau kita sendirian, kita tidak akan kuat. Kita jadi patah semangat, jadi pahit hati. Kumpulkan teman-teman, orang-orang yang seiman. Maksud saya seiman itu, banyak orang punya iman sama, tapi belum tentu kita punya kesamaan tujuan, kesamaan perasaan, kesamaan pikiran. Mungkin hanya kita jumpai beberapa orang saja di antara kita yang seiman dan sehati. Kumpulkanlah orang-orang demikian untuk mendukung kita di dalam pergumulan kita, supaya kita tidak frustrasi, supaya kita tidak berhenti karena hambatan, tapi bisa menyingkirkan hambatan. Lalu perhatikan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus lihat bukan iman si lumpuh ini saja, tapi ketika Yesus melihat iman mereka, iman 5 orang itu, lalu Tuhan Yesus berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Kemudian, kukatakan kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, kalau iman dipersatukan, kekuatannya luar biasa. Hasilnya pun bisa luar biasa.
Saudara, jangan berjuang sendiri. Carilah, ajaklah orang-orang yang bisa menjadi sekutu yang sejati. Mestinya itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, keluarga sendiri. Atau di jemaat, atau di persekutuan. Jangan segan untuk berbagi dengan mereka. Orang-orang yang bisa saudara percayai. Hasilnya akan mengejutkan. Ada pengampunan dosa, ada mujizat. Tuhan memberkati saudara. Amin.